Selamat malam, Bu. Bagaimana kabarnya Ibu hari ini? Selamat malam juga, Bu. Alhamdulillah saya sehat. Bagaimana dengan Ibu dan bagaimana nih perasaan Ibu saat ini? Alhamdulillah, Bu, saya juga sehat. Tapi saya kurang semangat. Perasaan saya sekarang lagi bingung, Bu. Ini tentang permasalahan siswa saya yang masih kesulitan membuat cerita pendek tentang aturan di rumah. Padahal materi ini sudah kita bahas beberapa kali. Baik, saya mengerti perasaan Ibu. Memang membutuhkan kesabaran ekstra ketika mengajar anak-anak, apalagi jika mereka mengalami kesulitan. Bisa Ibu ceritakan lebih detail lagi tentang kesulitan apa yang dialami siswa? Jadi, Bu, mereka itu sering kesulitan untuk mengembangkan ide ceritanya mereka. Kemudian mereka itu kesulitan menggunakan bahasa yang tepat dan memang beberapa siswa saya bahkan masih kesulitan untuk menulis kalimat yang lengkap, Bu. Jadi itu ya kesulitan yang dihadapi murid. Lantas situasi ideal apa yang Ibu inginkan? Saya ingin murid saya, Bu, bisa mengembangkan ide cerita, kemudian mereka itu bisa menggunakan bahasa yang tepat dan bisa menulis kalimat yang lengkap. Jadi Ibu ingin murid Ibu bisa mengembangkan ide cerita, penggunaan bahasa yang tepat, dan bisa menulis kalimat yang lengkap. Hmm, Apa yang menurut Ibu menjadi akar masalah dari kesulitan siswanya Ibu? Apakah ada faktor lain yang mungkin mempengaruhi, Bu? Mungkin mereka belum terlalu memahami konsep cerita pendek yang saya berikan. Selain itu, mungkin kosakata mereka tentang aturan di rumah juga itu masih terbatas, Bu. Dan kalau untuk faktor lain yang mempengaruhi itu biasanya mungkin kurangnya minat baca mereka, Bu. Nah, analisis Ibu sangat tepat. Apa yang sudah Ibu lakukan untuk membantu siswa mengatasi kesulitan ini? Hmm, Saya sudah mencoba memberikan seperti contoh cerita, mengajak mereka berdiskusi, dan memberikan tugas menulis secara bertahap. Namun, Bu, hasilnya itu belum maksimal. Oke, baik. Ibu sudah mencoba memberikan contoh cerita, kemudian mengajak mereka berdiskusi, dan memberikan tugas menulis secara bertahap. Namun hasilnya belum maksimal ya. Sehubungan dengan yang Ibu Iya, sudah Bu. lakukan tersebut, kira-kira skala 1 sampai 10, Ibu ada di angka berapa saat ini? Sepertinya saya masih di angka 6 deh, Bu. Di angka 6 ya. Seperti apa itu angka 6-nya, Bu? Bisa dijelaskan? Di angka 6, menurut saya, mungkin sepertinya saya itu belum bisa menggunakan pendekatan yang tepat untuk murid saya, Bu. Oke, baik. Aku ingin meningkatkannya menjadi angka berapa dalam beberapa minggu ke depan? Ditingkatkan ke angka 8 kali, Bu, ya? 8 seperti apa itu, Bu? Saya akan mencoba metode yang lebih menarik minat belajar murid-murid saya, Bu. Sangat bagus. Sudah ada upaya yang baik dari Ibu. Bagaimana jika kita mencoba mengubah pendekatan? Apakah ada metode atau aktivitas lain yang mungkin bisa lebih menarik minat siswa Ibu? Mungkin saya bisa mencoba menggunakan gambar atau video untuk memperkenalkan konsep cerita pendek. Mungkin selain itu, saya juga bisa mengajak mereka bermain peran untuk mempraktekkan dialog yang berkaitan dengan aturan di rumah, Bu. Wah, ide yang bagus, Bu. Apa langkah-langkah konkret yang akan Ibu lakukan untuk mengatasi masalah ini?
Mungkin pertama saya akan membuat kegiatan pra-menulis yang lebih menarik. Nah, kemudian itu seperti membuat komik strip sederhana tentang aturan di rumah, Bu, begitu. Nah, yang kedua, saya akan membagi siswa menjadi kelompok kecil, kemudian untuk mengajak mereka berdiskusi dan saling membantu satu sama lain dalam menulis cerita, Bu. Wah, keren Bu, rencana Ibu sangat bagus. Kapan kira-kira bisa Ibu lakukan itu? Secepatnya Bu ya, mungkin dalam minggu ini akan segera saya lakukan Bu. Jadi minggu ini ya Bu. Wah, saya tidak sabar nih ingin mendengar cerita Ibu selanjutnya. Bagaimana perasaan Ibu sekarang? Alhamdulillah Bu, saya sekarang merasa lebih semangat dan memiliki banyak ide baru. Saya terima kasih banyak dan waktu dan bantuannya Bu. Sama-sama Bu, semoga berjalan lancar ya Bu. Amin, terima kasih Bu sudah meluangkan waktunya untuk saya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Nanti Assalamualaikum Bu. Ya, waalaikumsalam Bu. Selamat malam Bu, bisa minta waktunya sebentar? Ya, selamat malam juga Bu. Bisa Bu, kebetulan saya sementara tidak punya jadwal sibuk saat ini. Dari pengamatan saya sepertinya lagi ada masalah ya. Apa yang bisa saya bantu Bu? Iya Bu, sebenarnya saya ada sedikit masalah terkait pembelajaran di kelas. Saya ingin sharing kepada Ibu. Oh iya. Jadi apa masalahnya pembelajaran yang dihadapi di kelasnya Ibu? Oh iya, jadi begini Bu, saya itu sekarang mengamati siswa saya di kelas, antusiasnya mulai berkurang. Apalagi saat ini materi pembelajaran saya terkait materi hafalan, sehingga saya merasa agak sulit menemukan solusi yang tepat untuk membuat siswa antusias dalam pembelajaran, Bu. Saya merasa sudah melakukan yang terbaik dalam pembelajaran, tapi masih saja antusiasnya kurang. Oh, begitu ya Bu. Kira-kira menurut Ibu, apa yang membuat antusias siswa berkurang? Pengaruh materinya, hafalan atau apa? Menurut saya, Bu, pada materi yang hafalan ini, apalagi pada materi metabolisme ini sangat banyak istilah-istilah ilmiah, sehingga siswa kurang antusias dalam pembelajaran. Iya. Menurut Ibu, kira-kira anak-anak suka atau tertarik tidak dengan pembelajaran yang dilakukan untuk materi metabolisme tersebut? Selama ini, pada saat materi metabolisme, saya selalu menggunakan metode ceramah untuk menjelaskan proses-proses metabolisme, Bu. Menurut saya, anak-anak tidak tertarik dengan cara pengajaran yang saya lakukan, Bu. Ya, selama ini saya mengajarnya seperti jadi mengajarnya begitu, Bu. Ibu sudah pernah mencoba cara mengajar lain pada materi tersebut selama ini? Iya, Bu. Selama ini saya mengajarnya seperti itu, Bu. Iya. Jadi kalau bisa saya simpulkan, masalah di kelas Ibu ini adalah antusias siswa berkurang pada saat belajar materi hafalan. Kira-kira menurut Ibu, adakah cara lain atau teknik mengajar lain yang bisa digunakan dalam proses pembelajaran materi metabolisme ini kepada siswa untuk meningkatkan antusias siswanya Ibu?
Sepertinya saya bisa gunakan proyektor, menampilkan video-video, dan menggunakan teknik diskusi kelompok. Bisa juga menyiapkan game dalam pembelajaran seperti menggunakan aplikasi pembelajaran yang mumpuni. Ya. Menurutnya Ibu, itu dapat meningkatkan motivasi dan antusias belajar siswa, Bu? Sepertinya bisa, Bu, karena saya melihat siswa saya senang jika belajar melalui diskusi kelompok, apalagi disertai game. Oke. Jadi kira-kira apa yang akan dilakukan Ibu dengan kesimpulan yang didapat dari diskusi kita tadi, Bu? Kedepannya mungkin saya akan melakukan pembelajaran yang dengan melakukan diskusi kelompok, menyediakan video menarik dengan gambar-gambar yang berhubungan dengan materi ini, sehingga anak-anak tidak merasa bosan, Bu. Itu bagus sekali. Perlu Ibu coba. Selanjutnya, komitmen apa yang akan Ibu lakukan sesegera mungkin? Besok saya akan menyiapkan pembelajaran yang saya maksud tadi, Bu. Semoga bisa meningkatkan antusias siswa ya, Bu. Oke, selamat mencoba ya Bu. Semoga Ibu bisa melakukan pembelajaran yang menarik dan meningkatkan antusias siswa ke depannya. Sekarang bagaimana nih perasaan Ibu setelah menemukan solusi tadi? Alhamdulillah dengan diskusi tadi sudah membuat saya memecahkan masalah saya, Bu. Terima kasih banyak ya, Bu. Ya, sama-sama Ibu. Selamat malam Bu Febi. Selamat malam Bu Eka, ada yang bisa saya bantu? Begini Bu, saya ingin berdiskusi dengan Ibu. Saya ingin mencari solusi terhadap masalah yang saya alami, karena ini merupakan tantangan dalam pekerjaan saya Bu. Terima kasih atas kejujurannya Bu Eka. Saya sangat menghargai keputusan Ibu untuk berdiskusi dengan saya. Coba Ibu jelaskan apa yang menjadi tujuan pembicaraan kita hari ini, Bu. Gini Bu, saya ingin mendiskusikan terkait keinginan saya untuk meningkatkan kemampuan saya dalam berbicara di depan umum Bu. Oke, baik. Apa ukuran keberhasilan yang Ibu inginkan dari sesi coaching yang kita lakukan ini, Bu? Saya ingin bisa presentasi atau bicara dengan percaya diri di depan umum dan membuat audiens terkesan dengan penampilan saya. Oke, sekarang mari kita masuk ke tahap identifikasi. Apa yang membuat Ibu merasa kesulitan dalam presentasi atau berbicara di depan umum, Bu? Saya merasa gugup. Terus kadang-kadang saya juga lupa kata-kata yang saya ucapkan. Begitu ya, Bu. Dari skala 1 sampai 10, di mana kepercayaan diri Ibu dalam melakukan presentasi atau berbicara di depan umum? Kalau saya pikir saya tuh berada di skala 5 deh. Dan saya ingin lebih meningkatkan lagi, Bu. Ya, bagaimana, Bu? Saya pikir saya berada di skala 5 dan saya ingin lebih meningkatkan lagi. Ceritakan lebih lanjut bagaimana perasaan itu muncul, Bu. Saya memiliki ketakutan. Saya berpikir apakah saya bisa memberikan kesan positif kepada audiens atau tidak. Kadang saya merasa memiliki tekanan untuk menyampaikan sesuatu dengan sempurna. Apakah yang saya sampaikan bisa diterima dengan baik atau tidak? Oke, saya paham, Bu. Bagaimana Ibu menghadapi situasi tersebut?
Saya berusaha tenang dan menarik napas untuk memberikan jeda kepada diri sendiri, atau minum air untuk mengembalikan fokus. Oke, baik. Apa rencana Ibu dalam mencapai tujuan presentasi yang diinginkan? Saya akan mempersiapkan baik, lebih baik, kemudian saya berencana komen. Wah, luar biasa, Bu. Itu adalah langkah-langkah yang baik. Jadi sekarang apa komitmen Ibu terhadap rencana aksi yang telah Ibu buat? Nah, siapa dan apa yang dapat membantu Ibu dalam menjaga komitmen tersebut? Saya berkomitmen untuk mempersiapkan presentasi yang baik, berlatih presentasi di depan cermin, dan meminta bantuan teman atau mentor untuk memberikan feedback. Dan saya dukungan dari mereka akan menjadi motivasi bagi saya, Bu. Bagaimana dengan tindak lanjut dari kegiatan coaching ini, Bu? Gini Bu, saya akan terus berlatih dan mencari feedback dari teman untuk terus meningkatkan kemampuan saya. Dan kegiatan ini tidak hanya menjadi fokus sementara, tetapi juga sebuah perjalanan berkelanjutan menuju pengembangan diri dari komunikasi yang efektif. Oke, oke. Selamat mencoba, Bu. Semoga Ibu bisa melakukan presentasi dengan baik ke depannya ya. Bagaimana perasaan Ibu setelah menemukan solusi tadi? Alhamdulillah, dengan diskusi tadi sudah membuat saya memecahkan masalah saya, Bu. Terima kasih ya, Bu. Sama-sama, Bu.